Selamat malam Pak Gama dan Panitia Asistensi Praktikum Petrologi 2020. Saya Andri Nagari dengan nomor NPM 190634891 akan mempresentasikan laporan saya mengenai deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen plastik. Untuk praktikum kali ini kita akan membahas tentang warna, tekstur, struktur dari batuan. Untuk tekstur sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada ukuran butir, bentuk butir, pemilahan, dan porositas. Sedangkan untuk struktur ada juga matriksnya, semen, lainnya, dan butiran. Pada sampel 1 ini warnanya adalah abu kecoklatan, sedangkan untuk ukuran butirnya adalah pasir halus dengan bentuk butir yaitu very rounded, karena kita dapat melihat bahwa butiran pada batu ini tidak terlihat tajam, cenderung bulat, sedangkan untuk pemilahannya adalah very well shorted, karena ukuran butir pada batuan ini seluruhnya memiliki ukuran yang hampir sama. Sedangkan untuk porositasnya adalah buruk, dan struktur yang terdapat pada sampel 1 ini adalah laminasi, karena lapisan sedimen pada batuan ini, sedimen perlapisan pada batuan ini ukurannya kurang daripada 1 cm. Dan matriks pada sampel ini terdapat matriks yaitu 90% dengan semen yaitu 10%. Dan berdasarkan data tersebut, maka kita akan menggunakan klasifikasi dari Petitjohn yang di sebelah sini. Karena matriksnya ada 90%, maka sampel 1 termasuk dalam mudstone. Dengan genesia itu terbentuk dari material karbonatan berukuran sangat halus yang kemudian terlitifikasi dan mengandung banyak material lumpur. Memiliki kegunaan yaitu indikator terdapat minyak bumi. Pada sampel 2 ini warnanya adalah abu-abu dengan ukuran butir yaitu pasir halus dan bentuk butirnya very rounded, karena ukuran butir pada sampel 2 ini cenderung membundar. Untuk pemilahannya adalah very well shorted, karena ukuran butir pada batuan ini seluruhnya hampir sama, dengan porositasnya yaitu buruk, dengan strukturnya yaitu masif. Untuk matriksnya sendiri terdapat matriks sebesar 90% dan juga semen sebesar 10%. Berdasarkan data tadi, maka kita mengklasifikasikan batuan sedimen tersebut dengan klasifikasi Petitjohn. Dikarenakan matriksnya terdapat 90%, maka klasifikasinya jatuh di sebelah sini, yaitu mudstone. Genesianya juga masih sama seperti yang tadi, dan kegunaannya juga masih sama seperti yang tadi. Pada sampel 3 ini warnanya adalah krem kecoklatan dengan ukuran butirnya itu pasir halus dengan bentuk butirnya itu rounded, karena ukuran butir-butir pada batuan ini cenderung membundar. Untuk pemilahannya itu very well shorted, karena butir-butiran pada batuan ini memiliki ukuran yang cenderung sama. Porositasnya buruk. Untuk strukturnya sendiri terdapat struktur yaitu laminasi, karena terdapat struktur perlapisan sedimen yang kurang daripada 1 cm. Dengan matriksnya sebesar 90% dan semennya 10%. Dan berdasarkan data tadi, kita memasukkannya ke dalam klasifikasi Petitjohn di sebelah sini. Dan karena matriksnya sebesar 90%, maka nama batuannya adalah mudstone. Dengan genesanya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu terbentuk dari material karbonatan berukuran sangat halus yang kemudian terlitifikasi dan mengandung banyak material lumpur. Memiliki kegunaan yaitu indikator terdapatnya minyak bumi. Dan untuk sampel 4 ini warnanya adalah krem kecoklatan, dan ukuran butirnya itu pasir halus untuk matriksnya, sedangkan untuk fragmennya adalah pebble. Dan bentuk butirnya adalah subangular, karena dapat bisa dilihat di sebelah sini bentuk butirannya cenderung agak tajam-tajam atau runcing. Dengan pemilahan yaitu very poorly shorted, karena ukuran butir pada batuan ini tidak cenderung sama ya. Terlihat ada yang berbentuk besar dan juga ada yang kecil, dan porositasnya adalah 20%. Sedangkan strukturnya adalah masif dengan matriksnya ada 25%, semennya ada 5%, dan untuk butirannya sendiri ada 70%.
Dari 70% ini terbagi menjadi 15%-nya itu kuarsa, quartz, arenit, metakuarzit ataupun rijang. 10%-nya adalah feldspar dan 75%-nya adalah fragmen batuan. Untuk kuarsanya sendiri dapat dilihat di sebelah sini seperti putih-putih kecil sebelah sini atau sebelah sini. Feldsparnya mungkin ada di sebelah sini. Dan untuk fragmen batuan dapat dilihat dari batu-batuan yang menempel pada sedimen ini yang besar-besar seperti ini. Dan berdasarkan data tadi, kita memasukkannya ke dalam klasifikasi Raymond. Dan untuk ukurannya sendiri, karena di sebelah sini cenderung lebih banyak gravel, maka untuk di bagian matrisnya kita pilih yang bagian gravel. Dan untuk kelas shape-nya itu, karena tadi bentuk butirnya cenderung angular, maka di sebelah sini angular. Dan untuk kelas composition, kita dapat melihat di sebelah sini komposisinya cenderung bervariasi ya, makanya di sebelah sini variate composition. Maka namanya adalah polymeric brexia. Dan untuk genesisnya sendiri, genesis pembentukan breksi adalah pertama pembentukan breksi grup 1 melalui mekanisme tektonik freatik. Lalu diikuti aktivitas magmatik yang memicu terjadinya erupsi freatomagmatik membentuk breksi grup 2. Terakhir terjadi aktivitas alterasi hidrotermal mineralisasi biji membentuk breksi grup 3. Setiap pembentukan breksi diikuti oleh aktivitas alterasi, namun hanya pada pembentukan breksi 3 yang diikuti oleh aktivitas mineralisasi biji. Dan untuk kegunaan breksi sendiri dapat menjadi bahan bangunan ataupun ornamen hiasan. Selanjutnya untuk sampel 5 warnanya adalah abu-abu kecoklatan dengan ukuran butir yaitu lanau. Karena dapat dilihat di sebelah sini butirannya lebih halus daripada batu pasir ya. Untuk bentuk butirnya adalah very rounded karena partikel pada batuan ini cenderung membundar, sedangkan pembelian adalah very well shorted karena partikel pada batuan ini memiliki ukuran yang cenderung sama. Sedangkan porositasnya adalah buruk. Untuk struktur sendiri, batuan ini memiliki struktur yaitu masif dan terdapat matriks 90% dan juga semen 10%. Berdasarkan data tersebut, kita mengklasifikasikan batuan tersebut menggunakan klasifikasi Petitjohn. Maka yang tadi terdapat matriks 90%, maka nama batuannya adalah mudstone. Untuk genesanya sendiri masih seperti yang pertama-tama tadi, sama dengan kegunaannya juga sama. Dan di sini terdapat daftar pustaka saya untuk pembahasan praktikum kali ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih.